gila keren banget. Ya. Kayak lorong ya. Stempel bro, stempel bro. Nyasar kita. Lucu banget mobilnya. Di Japanese Mall Rolls Royce. Smallest Rolls Royce. Iya. Oh wow. Oh wow. 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 Lucu banget. Rolls Royce. Rolls Royce loh. Gila. Gila sih. Lihat tuh interiornya. Bagus banget. Keren. Oh, ramai banget udahan karena sudah siang. Tuh, jalannya sampai miring-miring ya. Tuh banyak anak sekolah. Sekolahnya Conan. Oh iya bener. Seragamnya Conan nih bro. Arasia. Enggak, aku nggak terlalu over turis. Masih aman ini. Masih aman. Masih bisa jalan lah. Tapi kita nggak weekend ya. Kita hari Rabu. Oh betul. Ini Kita hari Rabu. Kita hari Rabu tuh. Nyaman banget sih ini. Padahal udah siang loh. Iya, ini udah jam Berapa? 11:30 ya? ya 11:30. Tuh masih bisa becak, masih jalan, bis masih. Ya kita coba ke sana deh, siapa tahu. Tuh, pas lagi. Ini halte ya. Ini haltenya kalau di sini cuman begini nih. Nah, nih cuman begini. Jadi masuk, kalau mau keluar baru tap. Yuk. Yuk, jalan lagi. Mau beli apa? Mau beli roti Maruko, tapi beli potongan aja. Soalnya gede. Ya, kalau gede, yang gede kayaknya nggak bisa ngabisin kita. Harusnya bulat, tapi kita beli. Nah harusnya gini nggak bisa makan kalau segini, jadi beli ini. Kenapa namanya roti Maruko? Enggak, di film, di kartunnya Maruko dia pernah dikasih roti yang bentuknya ini sama tetangganya, tapi dia bilangnya dikira dia udah dimakan karena tengahnya bolong. Kan dikira dia udah dimakan, padahal emang bentuknya tuh tengahnya bolong. Iya. Yuk kita coba ya. Keren, Di situ keren. dulu ya. Ayo kita coba.
Roti Maruko. Roti Maruko. Nggak tahu namanya apa aslinya. Iya, ini sebenarnya bukan roti Maruko kita karena Dan harusnya warnanya nggak gini. Ini karena ini yang versi Kyoto matchanya aja. matcha. Warnanya sebenarnya yang ininya yang putihnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa? Rasanya kayak apa? Tapi ininya buat aku terlalu manis. Oh, atasnya. Oh, ini tuh bukan roti dah. Oh, kayak lapisan matcha gitu ya. Nah ini baru roti. Rasanya justru enak, lembut banget. Tapi ini kemanisan buat aku. Kayak ini ya, kayak roti lapis Monica. Enggak. Agak beda sih rasanya kalau sama itu. Itu manis semuanya kan. Kalau ini enggak, ini hambar. Oh. Harusnya kamu makannya bareng ya, yang atas sama bawah. Tapi tadi pertama aku makan bareng kan, tapi ininya terlalu manis buat aku. Terlalu manis. Oke. Enak. Kita mau masuk Miffy. Tempat Miffy. Nah, Miffy itu nih. Miffy itu nama karakter ya. Di sini bakalan banyak banget merchandise-nya dia gitu. Sally. Kayak roti tuh bentuknya. Yang Dia jualan roti beneran. Dia emang jualan roti. Oh, dia jualan roti. Dia ada jualan roti juga. Ini lucunya. Lucu. Itu lucu banget sih. Itu apa sih? Tas ya? Tas. Ini pecinta Pakai gimana? Miffy-Miffyan sih kalap sih ngeliat ginian. Di sini tuh macam-macam, Rek. Bahkan ada apa sih, telenan ya? Ya, telenan lah. Kayak gitu. Ini ada piring. Dan menurutku ya, untuk sebuah merchandise yang apa ya, yang dia tuh punya karakter, biasanya harganya lumayan mahal. Ini harganya oke loh, 1.100, kayak 100 ribuan. Karena biasanya kalau kalian beli barang yang ada karakternya, itu biasanya pasti 500 ribuan. Pasti. Cariin di tempat lain. Entah itu karakter yang lain karakter kayak gitu-gitu. Mario kayak gitu-gitu. Itu mahal banget. Tapi ini oke sih. Ya wes, kita ngikut ibu ini belanja dulu deh. Arashiyama ini tuh sebenarnya kayak Malioboro gitu sih, Rek. Ya literally kayak Malioboro. Jadi kayak sepanjang jalan ini tuh banyak orang jual-jual jajan, jual-jual makanan gitu aja. Tapi nilai plusnya dia itu ada di sungai yang tadi pagi kita datengin. Nah di sungai itu tuh pemandangannya lumayan bagus karena kalau kalian mandang lurus itu tuh isinya gunung, terus gunungnya tuh kayak ada totol-totol oranye sama merah gitu loh, karena kan lagi autumn kan. Nah itu yang jadi kelebihan Arashiyama. Tapi kalau jalanan yang ininya itu tuh ya kayak Malioboro aja, banyak jajan-jajan, banyak orang jual-jual merchandise, dan merchandise-nya lucu-lucu. Merchandise-nya lucu-lucu kalau di Kyoto. Merchandise-nya lucu-lucu kalau di Kyoto. Lumayan ya, maksudnya harganya di atas 1.000 pasti. Ya, di atas Cuman 5. macem-macem maksudnya. Ya, dan jauh lebih handmade ya. Kayaknya kalau mau belanja souvenir ya, kayak mending di Kyoto sih. Jauh lebih handmade, terus Tapi ya siapin dompet tebalmu. Betul. Harganya karena pasti di atas 100.000 semua sih. Iya, semuanya. Wes, kita mau jalan ke arah Mau beli kopi dulu lah. Ini kopi Arabica. Nah, Arabica itu tak kasih tahu, Arabica itu di Indonesia udah ada sebenarnya. Di PIK ada. Di Jakarta kalian bisa cari di Asta, betul, di Mall Asta. Di Kyoto itu mereka punya satu menu khusus. Namanya Kyoto Latte. Nah, aku penasaran, Kyoto Latte itu rasanya kayak apa. Gitu. Nah, ini kita mau jalan ke sana sekarang jam 12 ya. Ya, jam 12 siang. Suhunya 10 derajat.
Ya wis, kita jalan dulu. Nanti sampai sana tak tunjukin Arabikanya kayak apa dan Kyoto Latte-nya kayak apa. Karena lokasi Arabikanya juga estetik gitu. Dah. Arabika yang Arashiyama. Tempatnya kecil banget, jadi nggak bisa duduk di dalam. Semuanya duduk di pinggir sini nih. Gitu. Bagus sih sini areanya. Tapi ya rame. Mending pagi-pagi kayak tadi. Ih, ada yang priwet. Wah, semoga nggak sakit ya Mbak. Kok pada dipakai jaket tuh teman. Soalnya di sini dingin banget. Anginnya kenceng, pol. Kenapa jalannya kayak takut banget? Penuh banget. Apa? Penuh banget. Penuh banget. Cantiknya. Jalannya kayak takut gitu, takut tumpah. Gak lucu coy, ngantri lama-lama tumpah mas. Kyoto Latte. Ini tadi tuh aku tadi nanya, niatku mau nambah 1 shot lagi. Terus dia bilang emang defaultnya semuanya 2 shot. Oh, udah defaultnya 2 shot, berarti pas dong. Biasa aja. Biasa aja. Kayak latte-latte pada umumnya. Apa aku yang nggak ngerti latte ya? Tapi menurutku kan kayak latte-latte pada umumnya. Tahu nggak ini tuh enaknya kenapa? Karena dingin ya. Salah, karena ini. Ya Allah, ya bisa aja nih Suparmin. Ini kita lagi di ini ya, Telaga Sarangan. Di Sarangan kita. Bedain ini sama Sarangan cuma itu doang. Nah, cuma pohon-pohon ini aja yang nggak ada di Sarangan. Kalau kalian mau ngerasain yang gini, Sarangan aja. Anggap aja itunya ganti yang lain. Iya. Ini beli Nescafe. Ini beli Nescafe. Nescafe gula batu. Nescafe gula batu. Apa? Ada Nescafe gula batu. Tes istri nggak sih? Enggak nangkaran. Hippie.
ya. Oh, Hari kita masuk ruangan dan kebanyakan kafe atau restoran di sini tuh kalau lagi kayak gini mereka tuh nyalain undangan, jadi anget banget di dalam. Dan baru kali ini aku sekeresin sama pengantin. Ini banget di luar. Oke, kita cobain. ini katanya enak nih. Masih kedinginan deh aku. Karena Iya. aku nggak berani pesen es. Sedingin itu rek. Nggak berani. Ini bajuku double 3. Aku juga 3. Nih, aku pakai hitek, Dalamnya hitek. pakai jaket. Ini rumah pakai outer. Gila. Cobain. Tak cobain ini. Di sini sih nyebutnya kue beras ya. Rice cake. Tapi aku menyebut ini sebagai apa sih jenenge? Ronde. Ronde. Ronde, bro. Kita coba rondenya. Mochi ya. Rondenya hambar, guys. Kita nggak bisa makan rondenya lelun. Hijau semua mulut. Nek dimakan sama pudingnya jadi imbang, ada manis, ada pahit-pahitnya. Soalnya tadi kalian lihat ya, di atas si ronde ini itu tuh ditaburin matcha lagi. Oh, nggak pernah baca lagi. Iya, ditaburin matcha lagi. Jadi ini tuh ada 3 layer, Rek. Ada rondenya, nah bawah rondenya ini ada Baca. matcha, layer matcha gitu. Baru bawahnya lagi puding. Tapi pudingnya enak. Susu ya? Iya, menurutku puding di Jepang, selama di Jepang aku makan puding ya, enak semua, Rek, pudingnya. Enak. Iya kan? Kamu mau beli di Famima enak, Cuk. Gak usah beli di tempat yang kayak gini. Ini sama puding Famima. Oh, Ini tapi white. Ini yang suka. Yang pecinta matcha. Ininya. Oh, pahit ya? Pudingnya pasti suka banget nih kalian. tapi enak. Nah, di sini pudingnya gak ono sing file. Matcha latte. Matcha. Tapi pakai gula dia. Tapi pakai gula. Takut. Enak. Gak terlalu manis kok, enak. Enak, tapi ini beneran matcha, maksudnya matcha latte aja tuh susunya nggak sebanyak itu. Ini kayaknya yang bener deh. Gimana, Sus? Maksudnya matcha latte yang bener. Susu matchanya nggak kalah sama susunya. Oh, ya Mulutnya biasanya hijau semua tuh. nek kalian beli matcha latte yang di Indonesia, Terlalu kerasa susunya. Kan? susunya lebih dominan. strong. Nah ini enggak, ini lebih dominan matchanya. Ini kalau kayaknya cocok deh yang suka matcha pahit. Soalnya ya betul. Ini juga setelah tak rasain lagi, hint pahitnya lebih kuat. Tapi aku suka pahit. Aku minum kopi americano soalnya. Nah, Enak. Rasain. Kamu harusnya suka. coba ya. Panas ya? Angkat aja. Kamu harusnya suka. Nggak kasar rumput. Sorry to say. Rasa rumputnya kuat banget. Justru ini malah yang nggak begitu rasa rumput. Pas yang di sini rasa rumputnya itu nggak ada. Ini nggak
ada kok. Nah ini rasa mulutnya kenceng banget menurut lu. Nah, emang kamu doyan matcha ya? Kamu tidak terganggu dengan rasa rumputnya? Enak banget. Tapi buat pecinta kopi, ini pahitnya bukan pahit kopi ya. Bisa definisiin. Kalau pahit kopi itu di mulut, pahit semua. Matcha itu, ini lidah nih, yang pahit cuma sini doang. Iya. Iya kan? Ya, itu kalau matcha gitu pahit. Kalau kopi itu benar-benar sebelumnya pahit semua. Jadi, nah buat aku agak ganggu. Tapi kalau yang suka matcha mah suka-suka aja. Kita lagi konferensi meja bundar ya. Ya, Sama teman-teman yang lain. betul. Tapi ngomongnya beda bahasa semua. Betul, teman-teman Thailandku. Tahu dia ada. Kayak sahabat ya gitu. Kita lagi konferensi meja bundar buat Nah, peresmian matcha Indonesia. Nah, habis ini kita mau cari makan. Wes, sampai sini dulu. Ya. Ada cilik lapus sih. Akan mangan gula ya. enggak sama ibunya emang disuruh gitu biar bagus jadinya pokoknya kayak happy gitu loh. Kasihan kedingin kayak kepompong. Tapi emang dingin banget sih di sini. Ini siapa namanya pohonnya kayak beda-beda gitu ya? Ini tuh bonsai aja. Tapi emang ada bonsai segede itu ya? Kalau kecil, kalau besar Bonsai. Bagus banget sih. Siapa yang sadar kalau mereka ini anak SMA ya? Iya loh, mereka anak SMA loh. Tadi tuh pas mau pakai itu mereka pakai seragam gitu, mungkin studi tour kali ya. Terus Enggak kayaknya, enggak kayak ini enggak kayak antar pertemanan doang gitu loh. Iya, banyak banget. Kayak antar pertemanan kayak mereka. Terus Yuk kita pakai kimono yuk gitu. foto bareng gitu ya Iya, mungkin iya. ya. Dan ini orang-orang Jepang kan? Iya, Anak-anak orang Jepang kan lokal, ini? orang lokal. Ya orang lokalnya aja mereka masih ngebet pakai kimono gitu. Iya. Dingin. Bagus banget. Aku nggak tahu ini di kamera kelihatan apa enggak, tapi ini bagus banget. Aku sih berharap kalian yang nonton ini bisa ngerasain kesini langsung ya. Ini beneran bagus, sebagus itu. Aku yakin ini video nggak bisa mewakili apapun sih. Gila, musik 좀 괜찮아. bagus banget, coy. Semoga kalian bisa kesini lah ya. Semoga kita bisa kesini lagi juga. Kita bisa kesini lagi, kalian bisa lihat langsung. Ini di mata beda banget. Kayaknya beda sih sama di kamera. Iya, aku yakin beda. Aku yakin beda. Di mata soalnya bagus banget di mata. Itu tuh. Untuk warga tropis kayaknya ini Nah, cuman kalau kesini, pas gini. make sure pakai jaket sing bener, Lihat suhu lah. lihat suhu. Ya pakai jaket yang bener lah, pakai jaket yang bener, bawa shawl. Oh iya, kalau
summer nggak gini ya. Beda Betul. language. Ini warna-warna ini cuma keluar pas autumn doang. Ini tinggal Penghabisan lah ini. Alhamdulillah masih dapat. Iya. Soalnya udah mulai banyak yang rontok, Rek. Udah mulai banyak yang rontok. Ini tanggal 3 Desember 2025. Prediksinya itu tanggal 5. Dan ini tanggal 3 Desember udah mau habis. Tapi beberapa masih banyak yang on fire gitu sih. Tapi ya mulai banyak yang gugur juga. Oh, tapi keren banget, Bro. Keren banget, Bro. Guys, ini tuh hutan ini tuh. Depan ini tuh hutan. Cuman karena pohonnya warnanya merah, orange, jadi bagus banget, Bro. Tahu gak, ini kayak Tuhan lagi mewarnai sesuatu gitu loh. Keren lah. Harusnya masih bisa duduk di sini ya, tapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Lapar juga. Lebih ke kedinginan, jadi kita mau ke tengah kota aja. Iya, benar. Kita kedinginan ini. Kita sangat kedinginan. Tuh, anjir, depan itu atas restoran itu bagus banget itu warna pohonnya. Itu kayak, tahu gak sih kalau kalian beli buku mewarnai anak, kayak itu warnanya. Bagus banget. Nih, warnanya kayak gini nih. Nih. Nah, ini tapi di atas sono gede. Dah gitu. Keren banget. Let's go. Kita mau ke tengah kota aja. Kita udah di pertengahan kota Kyoto. Sebenarnya ini bukan pertengahan kota sih, yang dekat Nishiki Market itu. Nah, ini kita mau makan ramen halal, namanya Honolulu Ramen. Suhunya makin ngedrop, bos. Tapi seenggaknya di sini nggak berangin. Karena sebenarnya suhu rendah tuh yang bikin nyiksa tuh anginnya sebenarnya. Kalau nggak berangin sih nggak apa-apa ya. Arashiyama tadi berangin banget soalnya. Oke, kita jalan yuk. Anjay, beatbox. Anjay, beatbox. Hari ini lebih ramai sih dari yang kemarin. Yung, itu bagus, Yung. Wah, Yung mau foto dulu nggak? Ya. Nah, ya gini-gini nih, yang bikin perjalanan kita nggak nyampe-nyampe. Ini udah sore banget, padahal tadi harusnya nggak. Mau lihat mana? Yang kayak gini-gini. Nah, ini yang bikin kita nggak nyampe-nyampe nih. Oh, nggak usah pakai kamera lah ya. Ini tuh kali ya. Terus banyak daun berguguran. Tapi kenapa malah tambah estetik? Gak bagus. Nih, lihat nih. Yang gini-gini nih yang bikin kita nggak nyampe-nyampe kalau jalan. Aku nggak tahu di kamera bagus atau enggak, tapi di mata ini menyegarkan sekali. Lihat nih, tak kasih tahu. Tuh.
keren banget sih. Padahal ini mah sebenarnya daun rontok aja sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa bagus. Oke, kita jalan lagi. Nah, di sini tuh walaupun nyebrang cuma seipir gini, kita tetap mesti nunggu lampu ya. Kalau itu masih belum hijau, jangan nyebrang dulu. Baru kita nyebrang. Let's go. Wah, ini lumayan ramai sih. Aku tadi terakhir ngecek suhu itu sekarang di 7 derajat. Makin turun guys. Gendeng. Oke. Nah, ini yang tak maksud kemarin. Gangnya mereka tuh bagus banget. Bagus banget, bro. Lihat nih. Bersih dan digunain gitu. Ini tuh gang kecil ya, gang yang kayak kalau dimasukin mobil tuh paling cuman satu mobil, terus sisa sedikit buat orang, seorang dua orang gitu doang. Oh, kita mau nyampe. Dingin banget. Ini halal ramen Honolulu ya, benar? Ya berarti masuknya yang ini. Gas. Ketok. Enggak lagi istirahat kan? Sorry, we don't have ramen today ya. Ya. Kan si Honolulu tuh kayak banyak gitu segaris ini. Oh. Ya jadi masuknya nggak lewat yang tadi gitu kan? Ya kayaknya Kita lagi direnovasi. Kita masuknya dari tempat yang lain. Mas Ari coba. Oke, kita coba. Wes. Hop. Lanjut. Jangan berhenti lagi. Jangan. Oke, kita. Gitu tadi dari kesini apa seberang? Iya. Lah iya muter-muter doang kita. Mana? The other side. Kejauhan nggak sih ini? Oh iya ini betul. Wah tapi Oh ini bagus. Apa ini? enggak. Halal kok itu bawah. No pork no lard. Mana? The most popular halal ramen. Wah tapi harganya agak fantastis ya. Oh iya. Oh berapa itu? Ada sih yang berapa. Ya, masuk. Oke, apaan? Halo sama kita. Two. Should be better some moment. Just a moment. Okay. Thank you. Sebelum gue depan. Tempatnya segini. Jadi kemarin aku tuh dapat tiba-tiba aja sih di TikTok aku tuh lewat gitu. Dapat info kalau ternyata ramen itu di Jepang tuh kayak fast food. Dan memang mereka tuh memang tempatnya tuh kecil gitu. Kayak barber gitu loh. Oke. Let's go, kita dapat tempat. Kita pesan dulu. Buat ngambil kuahnya lucu. Sendok dan lucu kan. Aku yang Spicy aku ininya spesial aja. souvenir. Iya, nanti aja.
habis makan ramen di dalam, kita nggak bisa banyak ngomong di dalam soalnya tempatnya kecil. Kayak yang tak jelasin tadi, tempat ramen tuh emang terkenal kecil. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak ngomong di dalam. Dan ini tuh salah satu restoran yang bawa nama halal, terus enak, yang punya sertifikat dan enak. Terus semuanya enak. Kuahnya rich banget. Kaya rasa kuahnya, terus gurih, terus ayamnya enak, karaginya juga enak ya. Cuman kalau aku nggak suka sama tekstur mie-nya doang, karena tekstur mie-nya menurutku terlalu nyoy. Terlalu nyoy. Pendapatku tentang Honolulu Ramen. Kalau kalian datang ke Jepang, Kyoto, Osaka ada. Tak saranin mampir orek, terutama buat kalian yang strict banget ya. Kalau mau makan mesti ada sertifikat halalnya gitu. Kita mau jalan pulang, udaranya semakin dingin. Oke, let's go. Bye. See you Kyoto, see you Kyoto. See you Kyoto. Bis cantik, taksi unik. Bis vintage. See you Kyoto. Nah, kayaknya kalau naik taksi berbanyak baru worth it sih. Iya. Karena sekali naik kayak gini kan mahal ya. Jadi sekalian. Busnya tuh Busnya lucu banget. lucu banget. Modelnya tuh super unik. Ini masih entah ini. Taksi kayak zaman Dono ya. Iya. Kayak mobil lama deh. Tapi bersih dalam. Tapi bersih. Kemarin aja kita nemu truk semen. Bersih banget. Bersih banget aja. Kok bisa? Kayak truk semen. bersih. Oh, Kayak truk semen ini coy. Ucapkan see you Kyoto. See you Kyoto. See you. Oh iya. luas banget ini. Mobil-mobil di sini tuh unik-unik sih. Bahkan kadang kita nggak tahu itu apa. Kalaupun Toyota apa juga nggak tahu. Keren ya, keren. Kita mau naik taksi, Rek. Pengen nyoba naik taksi. Scoot. Mau turun sini lagi, Om? Suzuki loh, tapi ini Suzuki loh, Yung. Iya, makanya. Kemarin kan nggak Suzuki kan? Suzuki. Oh, Suzuki juga? Ada yang Daihatsu tapi. Iya, ada ya. Tapi bentuknya mirip-mirip kan? Dan ini hybrid, Rek. Clanks.